teman-teman, semoga masih semangat ya ngikutin video aku. Jadi di video keempat ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data atau dispersi. Nah, apa sih dispersi data itu? Jadi, ukuran dispersi atau deviasi atau penyimpangan adalah ukuran tingkat penyebaran data yang diukur terhadap nilai rata-rata hitungnya. Apa sih fungsinya? Jadi, dispersi data itu berfungsi untuk membantu menafsirkan dan menginterpretasikan bagaimana keragaman data yang sebenarnya. Nah, di sini ada jangkauan atau range. Jadi, jangkauan atau range ini adalah ukuran penyebaran data dengan mengukur rentang data. Di sini untuk rumus jangkauan data tunggal itu menggunakan range sama dengan X max dikurangi dengan X min. Sedangkan jangkauan data berkelompok menggunakan range sama dengan XIK dikurangi dengan XI1. Apa sih XIK itu? Jadi XIK adalah midpoint kelas terakhir, sedangkan XI1 adalah midpoint kelas pertama. Biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini ada soal bilang begini, tentukan nilai jangkauan data dari nilai mahasiswa sebagai berikut. Jadi ini ada nilai-nilai mahasiswa dimulai dari 90, 86, 93, 70, 80, 85, 78, 91, 88, dan 79. Nah, penyelesaiannya, kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Di sini kita dapatkan yang terkecil adalah 70, sedangkan yang paling besar adalah 93. Nah, karena ini adalah data tunggal, maka kita gunakan rumus yang range sama dengan X max min X min. Kita tinggal masukin aja X max-nya ada 93, sedangkan X minimumnya ada 70. Didapat hasil 23. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Di sini juga sama, rumusnya dibagi menjadi dua, yaitu deviasi rata-rata data tunggal, di mana rumusnya berbunyi dx sama dengan sigma xi min x dibagi n atau banyaknya data. Sedangkan deviasi rata-rata berkelompok, rumusnya menggunakan dx sama dengan sigma fi dikali xi min x dibagi dengan sigma fi. Jadi xi itu adalah midpoint kelas ke i. Sedangkan fi adalah frekuensi dan x adalah rata-rata hitung. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan, contohnya kita gunakan data tunggal, sekarang kita gunakan data kelompok. Jadi di sini bilang soalnya hitunglah nilai deviasi rata-rata dari data pada tabel berikut. Ini sudah ada tabelnya. Nah, penyelesaiannya, yuk kita kerjakan bareng-bareng teman-teman. Jadi, di sini kita harus menghitung rata-ratanya dulu. Aku pakai rumus yang X sama dengan sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini tadi sudah ada datanya. FI-nya tinggal kita jumlahkan aja. 15 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 22 ditambah 10 ditambah 15 dan ditambah 9. Hasilnya adalah 98. Nah, sekarang kita cari XI-nya. Caranya gimana? Yaitu dengan cara 25 ditambah dengan 39. Midpoint-nya itu ujung midpoint XI-nya tuh caranya gini teman-teman biar nggak bingung. Jadi ujung kelas bawah ditambah dengan kelas atas dibagi dengan 2. Jadi kita bisa bilang di sini eh, ini 34 ditambah dengan 25 dibagi 2 hasilnya 29,5. Begitu pula data yang kedua 44 ditambah 35 dibagi 2 hasilnya 39,5 dan seterusnya. Nah, kita butuh FI dikali dengan XI, teman.
Jadi jumlah FI dikali dengan XI. Caranya kita pakai tabel juga supaya mempermudah. Jadi FI-nya 15 dikali dengan 29,5 hasilnya 442,5. Yang kedua 7 dikali 39,5 hasilnya 276,5. Begitu pula seterusnya. Karena ini ada sigma atau jumlah, jadi kita jumlahin semuanya. 442,5 ditambah 276,5 ditambah 396 hingga sampai ditambah 895,5 hasilnya 6.391. Tinggal kita masukin. Jadi sigma FI kali XI itu 6.391 dibagi dengan jumlah FI, yaitu 98. Didapat hasilnya 65,21. Nah, untuk mencari nilai deviasi rata-rata, kita gunakan rumus yang ini, teman-teman. DX sama dengan sigma FI mutlak XI min X dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini kita sudah punya nilai FI-nya, yaitu 98. Kita tinggal cari nilai XI min X. Gimana sih caranya? Kita kembali pakai tabel lagi. Jadi, XI min X itu caranya 29,5 dikurangi dengan rata-rata yang sudah kita hitung, yaitu 65,21. Harusnya kan hasilnya minus 35,71. Karena di sini kita menggunakan tanda mutlak, maka kita positifkan semua. Jadi hasilnya positif 35,71. Begitu pula dengan seterusnya, yang tabel nomor 2 ini juga gitu, teman-teman. Jadi 39,5 dikurangi dengan 65,21 itu hasilnya harusnya negatif 25,71 karena menggunakan tanda mutlak, maka kita positifkan hingga bawah. Nah, udah ketemu nih. Terus kita cari lagi ini, kita gabungin semuanya. Sigma FI mutlak XI min X. Caranya gimana sih? Jadi caranya dengan kita tinggal masukin aja. Ini ada XI min X-nya mutlaknya tadi hasilnya 35,71. Kita tinggal kalikan dengan 15. Hasilnya 535,71. Nah, sama seperti yang di atas, kolom nomor 2 juga gitu. 25,71 dikali dengan 7 hasilnya 180 hingga bawah. Nah, jangan lupa ditambahin ya teman-teman, karena di sini mintanya jumlah. Kasih ada tanda sigma. Jadi kita dapat DX sama dengan 1820 dibagi dengan jumlah FI yaitu 98. Hasilnya 18,57. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, saya sarankan menggunakan tabel supaya bisa mempermudah. Kalau pakai tabel, kita tinggal masuk-masukin aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar deviasi. Apa sih standar deviasi? Standar deviasi adalah ukuran penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Di sini ada beberapa rumus. Nah, yang pertama standar deviasi data tunggal. Itu untuk data populasi menggunakan sigma sama dengan akar sigma XI min X pangkat 2 dibagi N. Sedangkan untuk sampel itu menggunakan S. Kita lambangkan sampel itu kita lambangkan S. Itu menggunakan akar sigma XI min X pangkat 2 dibagi dengan N-1. Sedangkan standar deviasi data berkelompok itu juga ada data populasinya menggunakan sigma akar sigma FI dikali XI min X pangkat 2 dibagi dengan sigma FI. Sedangkan untuk data sampel atau statistiknya itu pakai S sama dengan akar sigma FI dikali XI min X pangkat 2 dibagi dengan sigma FI min 1. Kita kalau bisa kita hafalin, kita pahamin rumus-rumusnya supaya nanti kalau muncul soal kita nggak salah rumus. Nah,
Udah di sini kita langsung aja masuk ke contoh soal. Di sini ada hitunglah nilai standar deviasi data sampel berikut 9086. Ini datanya masih sama ya. Jadi penyelesaiannya gimana? Tadi kan kita sudah nemu rata-ratanya itu 84 ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja, kita pakai rumus yang S sama dengan akar sigma X I min X kuadrat dibagi N min 1. Jadi caranya itu kita masukin di sini data pertamanya 90, kita masukin 90 dikurangin dengan rata-ratanya 84 dikuadratkan. Terus ini data kedua 86 dikurangi dengan rata-rata yaitu 84 dikuadratkan. Begitu pula seterusnya hingga data ke-79 dikurangi dengan 84 lalu dikuadratkan. Jangan lupa akar ini dibagi dengan N. Jumlah datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, kita kurangi 1. Nah, 90 min 84 pangkat 2 itu kita dapatkan 6 pangkat 2. Jadi 90 kurangi 84 itu 6, 86 kurangi 84 itu 2. Nah, kita hitung satu-satu teman-teman secara teliti. Jadi jangan sampai salah. Nah, lalu kita baru masukin supaya nggak bingung. Jadi 6 pangkat 2 itu 36, ditambah dengan 2 pangkat 2 itu 4, seterusnya hingga minus 5 pangkat 2 itu ada 25. 10 dibagi dengan 10 dikurangi 1 itu sama dengan 9. Nah, kita tinggal masukin aja, kita hitung satu persatu, kita masukin, dapat hasilnya itu S sama dengan akar 460 dibagi dengan 9. S sama dengan 51,11. Jadi akar dari 51,11 itu sama dengan 7,15. Tuh, jadi kita di sini harus melatih ketelitian. Selanjutnya kita akan masuk ke variansi. Variansi ini adalah nilai kuadrat dari standar deviasi. Jadi variasi itu juga ada data tunggal, juga ada data berkelompok. Dari data tunggalnya dulu, data tunggal untuk data populasi atau parameter itu menggunakan var sama dengan sigma dikuadratkan atau sama dengan juga sigma X I dikurangi X pangkat 2 dibagi N. Untuk sampel sendiri, var sama dengan S kuadrat sama dengan sigma X I min X kuadrat dibagi dengan N min 1. Nah, untuk standar deviasi data berkelompok, itu ada untuk data populasi atau parameter. Jadi, maaf, ini maksud saya untuk variansi data kelompok ya, bukan standar deviasi. Ini variansi data kelompok. Jadi untuk data populasi itu kita pakai var sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma fi kali xi min x kuadrat dibagi dengan sigma fi. Untuk data sampelnya sendiri var sama dengan s kuadrat sama dengan sigma fi xi min x dikuadratkan dibagi dengan sigma fi min 1. Kita harus hafalkan ini. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Itu nilai standar deviasi dari data sampel berikut. Ada 90, 86, 93, 70, 80, 85, 78, 91, 88, dan 79. Penyelesaiannya, kita gunakan nilai standar deviasi, yaitu S-nya sama dengan 7,15 yang tadi sudah kita temukan ya teman-teman. Kita udah cari nilai standar deviasinya. Nah, nilai variansnya kita pakai rumus yang var sama dengan S kuadrat, di mana S-nya tadi kan 7,15. Nah, kita tinggal kuadratin aja, jadi hasilnya 51,11. Lanjut. Nah, udah ternyata ini, jadi kita kayak kunci dari apa bab ukuran penyebaran data atau dispersi, kita harus hafalin rumus-rumusnya. Tuh, semoga video saya bisa membantu teman-teman untuk belajar dan memahami dari
beberapa eh, beberapa rumus yang ada di dalam nilai ukuran penyebaran data. Terima kasih.